Tahukah kamu kenapa ponsel pintar di genggamanmu bisa menyala dan memproses jutaan data dalam sekejap? Atau kenapa air dapat mendidih saat dipanaskan? Atau kenapa sih besi bisa berkarat sedangkan emas tetap berkilau indah selama ribuan tahun? Jawabannya berada di alam semesta mikro yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, yaitu atom. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa kita bisa tahu bentuk atom seperti sekarang? Apakah ilmuwan zaman dulu langsung menemukan jawabannya melalui mikroskop canggih? Sama sekali tidak. Bayangkan, manusia menghabiskan waktu lebih dari 2000 tahun hanya untuk menjawab satu pertanyaan sederhana. Terbuat dari apakah dunia tempat kita ini tinggal? Selamat datang di channel Masih Belajar. Hari ini kita akan menjelajahi perjalanan detektif terhebat dalam sejarah sains. Kita akan membongkar evolusi model atom dari sekedar bola pejal hingga awan elektron, serta bagaimana rahasia tabel periodik unsur terungkap. Siapkan catatanmu, kita belajar bersama. Yuk, kita mulai. Kisah kita dimulai sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Seorang filsuf Yunani bernama Demokritus mencetuskan kata atomos, yang berarti tidak dapat dibagi lagi. Namun, gagasannya baru menjadi teori ilmiah pada tahun 1803 oleh John Dalton. Dalton membayangkan atom sebagai bola pejal yang sangat kecil, persis seperti bola biliar. Menurut Dalton, unsur terdiri dari atom yang identik, dan reaksi kimia hanyalah penataan ulang atom-atom tersebut. Tapi, mengapa model ini belum sempurna? Karena Dalton belum tahu bahwa di dalam atom ternyata ada partikel yang lebih kecil lagi. Sekarang kita melompat ke tahun 1897. J.J. Thomson melakukan eksperimen sinar tabung katoda. Ia menemukan partikel bermuatan negatif yang kita kenal sebagai elektron. Seketika, teori bola pejal Dalton tumbang. Thomson mengusulkan model baru. Atom adalah bola bermuatan positif dengan elektron negatif tersebar di dalamnya. Model ini sangat terkenal dengan sebutan model roti kismis atau plum pudding model. Mengapa disebut demikian? Sekarang bayangkan roti manis dengan kismis yang tersebar acak di atasnya. Rotinya adalah muatan positif dan kismisnya adalah elektron. Murid Thomson yang bernama Ernest Rutherford penasaran dan menguji teori gurunya pada tahun 1911. Rutherford melakukan penelitiannya sendiri. Ia menembakkan partikel alfa bermuatan positif ke lempeng emas yang sangat tipis. Rutherford beranggapan, jika model roti kismis benar, semua partikel alfa harusnya menembus lurus. Tapi hasilnya mengejutkan. Sebagian besar memang menembus, tapi ada sebagian kecil yang membelok tajam, bahkan memantul balik. Mengapa bisa memantul? Rutherford menyimpulkan, di pusat atom terdapat inti yang sangat kecil, padat, dan bermuatan positif, yang nanti akan dikenal sebagai inti atom. Sedangkan elektron berputar mengelilinginya di ruang hampa. Tetapi fisika klasik protes. Mengapa elektron yang bermuatan negatif tidak jatuh ke inti bermuatan positif saat berputar? Disinilah Niels Bohr hadir pada tahun 1913. Bohr menyempurnakan model Rutherford dengan teori kuantum. Elektron mengelilingi inti pada lintasan atau orbit tertentu yang disebut kulit atom, mirip tingkatan tangga. Selama bergerak di orbitnya, elektron tidak memancarkan energi. Elektron bisa berpindah kulit, menyerap energi saat naik ke kulit luar, dan memancarkan energi berbentuk cahaya saat turun ke kulit dalam. Apakah perjalanan selesai?
Belum, model atom Bohr ternyata hanya cocok untuk atom sederhana seperti hidrogen. Model modern yang kita pakai saat ini adalah teori mekanika kuantum yang dikembangkan oleh de Broglie, Heisenberg, dan Schrödinger. Dalam teori modern, posisi elektron tidak bisa dipastikan secara persis, melainkan hanya berupa kebolehjadian atau daerah peluang ditemukannya elektron. Daerah ini kita sebut orbital atau awan elektron. Jadi, atom bukanlah lintasan kaku seperti tata surya, melainkan awan probabilitas dinamis. Setelah kita paham bentuk atom, bagaimana cara kita membaca identitas suatu atom? Sekarang, perhatikan lambang unsur ini. Z adalah nomor atom yang menunjukkan jumlah proton, sekaligus jumlah elektron pada atom netral. Lambang A adalah nomor massa, yaitu jumlah proton ditambah neutron yang berada di inti atom. Tahukah kamu, tidak semua atom dari unsur yang sama itu benar-benar kembar. Ada yang disebut isotop, unsur yang memiliki proton sama, tetapi masanya berbeda. Ada juga isobar, yaitu unsur yang memiliki massa sama, namun nomor atom berbeda. Dan yang terakhir, ada isoton, unsur yang memiliki jumlah neutron sama, tetapi nomor atomnya berbeda. Selanjutnya akan kita bahas bagaimana sih elektron-elektron ini mengatur dirinya di dalam atom. Nah, inilah yang akan kita sebut sebagai konfigurasi elektron. Untuk tingkat SMA kelas 10, kita akan belajar konfigurasi elektron model atom Bohr. Bohr merumuskan untuk kapasitas maksimum tiap kulit adalah 2n/2. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat gambar berikut dan tabel berikut. Oke, sekarang kita coba. Kita coba dengan atom natrium. Natrium memiliki nomor atom 11, sehingga dapat disimpulkan natrium memiliki jumlah elektron sebanyak 11. Kemudian konfigurasinya dapat kita tuliskan sebagai berikut: 2, 8, 1. Artinya, elektron di kulit paling luar pada natrium yaitu 1. Nah, 1 inilah yang akan disebut sebagai elektron valensi. Elektron valensi inilah yang paling menentukan sifat kimia dan bagaimana suatu atom berikatan. Pernahkah kalian melihat tabel seperti ini? Ini disebut dengan tabel periodik unsur. Sekarang pertanyaan besarnya, mengapa unsur-unsur di alam dapat dirapikan dalam tabel periodik yang sangat megah itu? Dulu, para ahli seperti Triad de Bruijner, Octave Moulins, hingga Mendeleev berusaha menyusun unsur. Mendeleev bahkan secara jenius mengosongkan beberapa tempat di tabelnya untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Hingga akhirnya seorang ilmuwan bernama Henry Moseley menyusun tabel periodik modern berdasarkan kenaikan nomor atom. Dalam tabel periodik, baris horizontal disebut dengan periode, yaitu menunjukkan jumlah kulit atom, dan kolom vertikal disebut dengan golongan, menunjukkan jumlah elektron valensinya. Tabel periodik ini bukan sekedar pajangan dinding ya, melainkan peta sifat-sifat atom. Ada 4 sifat periodik utama yang wajib kamu kuasai. Yang pertama adalah jari-jari atom, yaitu jarak dari inti atom ke kulit terluar. Yang kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi untuk melepas satu elektron. Yang ketiga, afinitas elektron, yaitu energi yang dilepas saat menangkap elektron. Dan yang keempat adalah keelektronegativan, yaitu kemampuan suatu atom dalam menarik elektron dalam ikatan. Ingat rumus cepatnya. Untuk jari-jari atom, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar, dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Lalu untuk energi ionisasi, afinitas elektron
dan keelektronegatifan, dari kiri ke kanan, dan dari bawah ke atas, semuanya semakin besar. Wah, luar biasa bukan materi kita hari ini? Sekarang kita rangkum perjalanan sains hari ini. Yang pertama, model atom berkembang dari teori John Dalton yang dikenal dengan teori bola pejal. Kemudian berlanjut pada teori Thomson yang dikenal dengan teori roti kismis. Kemudian Rutherford yang mengenalkan inti atom. Kemudian Bohr yang mengenalkan kulit atom, hingga teori kuantum yang menjelaskan tentang awan orbital. Yang kedua, identitas atom ditentukan oleh nomor atom dan nomor massa. Yang ketiga, tabel periodik disusun berdasarkan nomor atom. Periode adalah jumlah kulit dan golongan adalah elektron valensi. Tantangan untukmu. Jika atom kalium memiliki nomor atom 19, berapakah konfigurasi elektron berdasarkan teori Bohr? Dan terletak di golongan berapakah unsur tersebut? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya, nanti kita bahas satu persatu. Sudah sampai di penghujung pembelajaran. Jadi sudah tahu kan mengapa kita harus mempelajari semua ini? Karena dengan memahami atom, manusia bisa menciptakan teknologi semikonduktor, obat-obatan modern, hingga energi masa depan. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman sekelasmu ya. Sampai jumpa di video kimia menarik berikutnya. Dan tetaplah penasaran, karena kita semua masih belajar. Salam masih belajar.